dari Aisyah bahwasanya Nabi pernah mendatanginya di saat ia sedang bersama seorang wanita. Lalu Nabi bertanya, "Siapa ini?" Aisyah menjawab, "Fulanah," lalu diceritakan mengenai salatnya. Maka Nabi bersabda, "Cukup, kerjakanlah semampu kalian. Demi Allah, bahwasanya Allah tak akan pernah bosan memberi pahala, hingga kalian sendiri yang bosan. Dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin." Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Nabi, beliau bersabda, akan keluar dari neraka siapapun yang dahulunya telah berucap la ilaha illallah, sementara di dalam hatinya masih terdapat kebaikan sebesar jemaut. Dan akan keluar dari neraka siapapun yang dahulunya telah berucap la ilaha illallah, sementara di dalam hatinya masih terdapat kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan keluar dari neraka siapapun yang dahulunya telah berucap la ilaha illallah, sementara di dalam hatinya masih terdapat kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdillah berkata, Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi. Sabda Nabi dalam hadis ini, kata kebaikan tergantikan dengan kata keimanan. Telah mengabarkan kepada kami Qais bin Muslim dari Tariq bin Syihab dari Umar bin Al-Khattab. Ada seorang laki-laki Yahudi berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya Id." Maka Umar bin Al-Khattab berkata, "Ayat apakah itu?" Orang Yahudi itu berkata, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagi kalian." Quran Surat Al-Ma petik terbalik Ida ayat 3. Maka Umar bin Al-Khattab menjawab, "Kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi, yaitu pada hari Jumat ketika beliau berada di Arafah." Talah bin Ubaidillah berkata, "Pernah ada seseorang dari penduduk Najd yang datang kepada Rasulullah dengan rambut yang acak-acakan dan suaranya yang keras. Hanya saja tak dapat dimengerti apa yang ia ucapkan, sehingga ia mendekat kepada Nabi, lalu bertanya tentang Islam. Rasulullah pun menjawab, 'Salat 5 waktu dalam sehari semalam.' Orang tersebut lanjut bertanya, 'Apakah ada lagi selainnya buatku?' Nabi menjawab, 'Tidak ada, kecuali bila engkau ingin mengerjakan yang sunnah.' Rasulullah melanjutkan sabdanya, 'Dan puasa Ramadan.' Orang itu bertanya lagi, 'Apakah ada lagi selainnya buatku?' Rasulullah menjawab, 'Tidak ada, kecuali bila engkau ingin mengerjakan yang sunnah.' Lalu Rasulullah menyebut, 'Zakat.' Kata orang itu, 'Apakah ada lagi selainnya buatku?' Rasulullah menjawab, 'Tidak ada, kecuali bila engkau ingin mengerjakan yang sunnah.' Talah bin Ubaidillah berkata, lalu orang tersebut pergi seraya berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya.' Maka Rasulullah bersabda, 'Dia akan beruntung jika jujur menepatinya.'" Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengiringi jenazah muslim karena iman dan mengharapkan pahala dari awal disalatkan hingga selesai penguburannya, maka ia pulang dengan membawa 2 kirat, setiap kirat setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang menyalatkannya, namun pulang sebelum dikuburkan, maka ia pulang membawa 1 kirat." Hadis ini dikuatkan dari riwayat Utsman Al-Mupetik terbalik Azin. Dari Zubaid, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Wail tentang murji petik terbalik maka ia menjawab, telah menceritakan kepadaku Abdullah, bahwa Nabi bersabda, mencerca orang muslim merupakan kefasikan, sementara memeranginya adalah suatu kekufuran. Telah mengabarkan kepadaku, Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasulullah pernah keluar untuk memberitahu akan kepastian waktu Lailatul Qadar. Hanya saja pada saat itu ada 2 orang muslim yang sedang berselisih. Maka Nabi bersabda, "Aku mendatangi kalian guna memberitahukan kepastian waktu Lailatul Qadar. Namun dikarenakan ada fulan dan fulan yang saling berselisih, sehingga kepastian waktunya ditiadakan tidak diketahui. Semoga hal tersebut menjadi lebih baik untuk kalian. Oleh karena itu, carilah Lailatul Qadar pada malam ke-7, ke-9 dan ke-5.
Dari Abu Hurairah, ia berkata, pada suatu hari Nabi pernah bermajelis dengan para sahabat. Lalu datanglah malaikat Jibril, alaihi salam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, pada perjumpaan dengannya, kepada para rasulnya, dan engkau juga beriman kepada hari kebangkitan. Jibril alaihi salam melanjutkan, apakah Islam itu? Jawab Nabi, Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Engkau dirikan salat, engkau juga tunaikan zakat yang diwajibkan, serta engkau berpuasa di bulan Ramadan. Jibril alaihi salam melanjutkan, apakah ihsan itu? Nabi menjawab, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya dan bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dialah yang melihatmu. Jibril alaihi salam melanjutkan, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi menjawab, yang ditanya tentang hal itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Namun aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu, jika seorang budak melahirkan majikannya, dan jika para penggembala unta yang tidak diketahui nasabnya berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Ada 5 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi membaca ayat, sesungguhnya hanyalah milik Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surat Luqman ayat 34. Setelah itu Jibril alaihi salam pergi. Kemudian Nabi bersabda, bawalah dirinya kembali ke sini. Namun para sahabat tak melihatnya lagi. Lantas Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada orang-orang untuk mengajarkan agama mereka. Abu Abdillah berkata, semua hal yang diterangkan beliau dijadikan sebagai iman. Aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari yang syubhat berarti telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh pada perkara-perkara syubhat, sungguh ia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir tempat terlarang untuk menggembala yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal daging yang apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, dari Abu Jamrah. Ia berkata, aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas saat ia mempersilakan aku duduk di ranjang miliknya. Lalu ia berkata, tinggallah bersamaku hingga aku memberimu sebagian dari hartaku. Maka aku tinggal mendampinginya selama 2 bulan. Kemudian ia berkata, ketika utusan Abdul Qais pernah datang menemui Nabi, beliau bertanya kepada mereka, kaum manakah ini atau utusan siapakah ini? Mereka menjawab, Rabiah. Beliau bersabda, selamat datang wahai para utusan yang takkan pernah kecewa dan menyesal. Para utusan itu berkata, wahai Rasulullah, kami tidak dapat mendatangimu kecuali di bulan suci, karena antara kami dan engkau ada suku Mutlar yang kafir. Oleh karena itu, ajarkanlah kami dengan satu pelajaran yang jelas yang dapat kami amalkan dan dapat kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami, yang dengan begitu kami dapat masuk surga. Di samping itu mereka juga bertanya kepada Nabi tentang minuman. Maka Nabi memerintahkan mereka dengan 4 hal dan melarang dari 4 hal. Memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah yang Maha Esa? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi menjelaskan, persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan Nabi melarang mereka dari 4 perkara, yaitu janganlah kalian menggunakan bejana, dari Al-Hantam, Ad-Duba petik terbalik, An-Nakir dan Al-Muzafaat. Atau beliau menyebut mukoyir bukan nakir. Nabi bersabda, hafalkanlah semuanya.
dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian. Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi. Beliau bersabda, apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya sedekah. Telah menceritakan kepadaku, Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah dengan maksud mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala sekalipun apa yang kau suapkan ke mulut istrimu. Telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata, aku telah membayat Rasulullah untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati kepada setiap muslim. Ziyad bin Alaqah berkata, saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata ketika Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal. Sambil berdiri dia memuji Allah dan menyucikannya. Berkata, wajib atas kalian bertakwa kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya. Dan dengan penuh ketundukan dan ketenangan sampai datang pemimpin pengganti. Dan sekarang datang penggantinya. Kemudian dia berkata, mintakanlah maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat pemimpin kalian ini, Al-Mughirah, karena dia suka memberi maaf. Lalu berkata, Amma ba'du, sesungguhnya aku mendatangi Nabi kemudian aku berkata, aku membayat engkau untuk Islam. Lalu Nabi memberi syarat dan menasihati kepada setiap muslim. Maka aku membayat beliau untuk perkara itu. Dan demi pemilik masjid ini, sungguh aku akan selalu memberi nasihat kepada kalian. Kemudian dia beristighfar lalu turun dari mimbar. Abdullah bin Amr, ia berkata, Nabi pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan. Sehingga ketika beliau mendapati kami, waktu salat sudah hampir habis. Kami pun bergegas untuk berwudu hanya dengan mengusap kaki-kaki kami. Maka Nabi berseru dengan suara yang lantang, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Beliau serukan hingga 2 atau 3 kali. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dari beragam jenis pohon, ada suatu pohon yang tidak pernah jatuh daunnya. Dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Nabi bertanya, katakanlah kepadaku, pohon apakah itu? Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata, aku menyangka dalam hati bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Tapi aku malu untuk mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pohon apakah itu? Beliau menjawab, pohon kurma. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika Nabi tengah berbicara kepada suatu kaum dalam suatu majelis, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui seraya bertanya, kapankah hari kiamat tiba? Namun Nabi tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu, sebagian orang ada yang mengatakan, beliau mendengar perkataannya. Akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Sebagian yang lain mengatakan, bahwasanya beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya ketika Nabi telah menyelesaikan pembicaraannya, beliau bersabda, di manakah orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Yang bersangkutan pun berkata, aku wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Said Al-Makburi dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi di dalam masjid, ada seorang yang menunggang unta datang lalu menambatkannya di dekat masjid lalu berkata kepada mereka, para sahabat, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Pada saat itu Nabi bersandaran di tengah para sahabat. Lalu kami menjawab, orang ini, yang berkulit putih yang sedang bersandar.
Orang itu berkata kepada beliau, "Wahai putra Abdul Muthalib," Nabi menjawab, "Ya, aku sudah menjawabmu." Maka orang itu berkata kepada Nabi, "Aku bertanya kepadamu persoalan yang mungkin berat buatmu, namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku." Maka Nabi menjawab, "Tanyalah apa yang menjadi persoalanmu." Orang itu berkata, "Aku bertanya kepadamu demi Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu. Apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya?" Nabi menjawab, "Demi Allah, ya benar." Kata orang itu, "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah. Apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami salat 5 waktu dalam sehari semalam?" Nabi menjawab, "Demi Allah, ya benar." Kata orang itu, "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah. Apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami puasa di bulan ini dalam 1 tahun?" Nabi menjawab, "Demi Allah, ya benar." Kata orang itu, "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah. Apakah Allah yang memerintahkanmu supaya mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kami lalu membagikannya kepada orang-orang fakir di antara kami?" Nabi menjawab, "Demi Allah, ya benar." Kata orang itu, "Aku beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan kaumku. Aku Delamam bin Salabah, saudara dari Bani Sa'd bin Bakar." Begitulah kisah tadi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid. Abu Murrah, mantan budak Uqail bin Abu Talib, mengabarkan kepadanya dari Abu Waqid al-Laitsi, bahwa Rasulullah ketika sedang duduk bermajelis di masjid bersama para sahabat, datanglah 3 orang. Yang 2 orang menghadap Nabi, dan yang seorang lagi pergi. Yang 2 orang berdiri sejenak di hadapan Nabi. Kemudian satu di antaranya melihat tempat kosong dalam majelis, maka ia duduk di tempat itu. Sedang yang kedua duduk di belakang majelis. Sedang yang ketiga berbalik pergi. Setelah Rasulullah selesai bermajelis, beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi?" Adapun seorang di antara mereka, dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendekatkan ia kepadanya. Yang kedua, dia malu tidak mengisi tempat yang kosong, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya. Dia menuturkan bahwa Nabi duduk di atas untanya sementara orang-orang memegangi tali kekang unta tersebut. Beliau berkata, "Hari apakah ini?" Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau berkata, "Bukankah hari ini hari nahar?" Kami menjawab, "Benar." Nabi kembali bertanya, "Bulan apakah ini?" Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau berkata, "Bukankah ini bulan Zulhijjah?" Kami menjawab, "Benar." Nabi bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian suci sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-Amasi dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud berkata, bahwa Nabi selalu memilah-milah hari yang tepat bagi kami untuk memberikan nasihat, karena khawatir rasa bosan akan menghinggapi kami. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-Amasi dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud berkata, bahwa Nabi selalu memilah-milah hari yang tepat bagi kami untuk memberikan nasihat, karena khawatir rasa bosan akan menghinggapi kami. Telah menceritakan kepadaku Abu Attayah dari Anas bin Malik dari Nabi, beliau bersabda, "Permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari."
telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wail berkata, bahwa Abdullah memberi pelajaran kepada orang-orang setiap hari Kamis. Kemudian seseorang berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku ingin kalau Anda memberi pelajaran kepada kami setiap hari." Dia berkata, "Sungguh aku enggan melakukannya, karena aku takut membuat kalian bosan, dan aku ingin memberi pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi memberi pelajaran kepada kami karena khawatir kebosanan akan menimpa kami." Humaid bin Abdurrahman berkata, "Aku mendengar Muawiyah memberi khotbah untuk kami. Dia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah, mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah." Telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abu Najih dari Mujahid berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah, namun aku tidak mendengar dia membicarakan tentang Rasulullah kecuali satu kejadian di mana dia berkata, kami pernah bersama Nabi lalu beliau dipertemukan dengan Jumar bagian dalam dari pucuk pohon kurma. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma namun karena aku yang termuda maka aku diam. Maka kemudian Nabi bersabda, itu adalah pohon kurma.